Adik-adik, jika kalian memperhatikan suatu mesin, maka kalian akan menjumpai di bagian dalamnya terdapat bagian-bagian yang lebih kecil yang membuat mesin tersebut bekerja. Begitu pula dengan suatu sel. Di dalamnya terdapat organel-organel dengan fungsi tertentu yang membuat sel berfungsi sebagaimana mestinya. Apa saja fungsi organ-organel sel? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Seperti yang kita ketahui, organel merupakan bagian isi di dalam sitoplasma. Organel pada umumnya merupakan kantung-kantung yang dilapisi oleh membran, meskipun terdapat organel yang tidak dilapisi oleh membran. Berdasarkan membran yang melapisinya, maka ada organel yang dilapisi oleh dua lapis membran atau bermembran ganda, dan ada juga organel yang hanya dilapisi oleh satu lapis membran atau bermembran tunggal. Organel bermembran ganda terdiri dari nukleus, mitokondria, dan plastida. Sedangkan organel yang bermembran tunggal terdiri dari retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola, lisosom, dan badan mikro. Adapun organel yang tidak dilapisi oleh membran terdiri dari ribosom dan sentriol. Selain dari organel, di dalam sitoplasma juga terdapat protein tubulin yang berfungsi sebagai rangka sel, atau disebut juga sitoskeleton. Adik-adik, mari kita bahas satu persatu fungsi dari organel-organel dan sitoskeleton yang ada di dalam sel. Pertama, ada nukleus atau inti sel, merupakan organel terbesar yang ditemukan pada beberapa sel, misalnya sel hewan. Nukleus memiliki struktur yang menyerupai struktur sel itu sendiri, yaitu terdiri dari membran pada bagian luarnya, diisi oleh cairan nukleoplasma di bagian dalamnya, dan memiliki anak inti yang disebut dengan nukleolus. Membran nukleus disebut dengan karioteka, merupakan membran ganda yang dilengkapi dengan pori-pori di sekitarnya. Pori-pori ini berfungsi sebagai tempat keluarnya ribosom dan RNA. Di dalam nukleoplasma terdapat DNA yang membawa informasi genetik. Nukleus memiliki fungsi penting sebagai pengendali proses-proses selular atau aktivitas sel dan bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Membran sebelah luar nukleus dapat mengalami pemanjangan dan pelipatan ke arah sitoplasma, membentuk organel yang disebut retikulum endoplasma, atau disingkat RE. RE dapat dibedakan lagi menjadi RE kasar, yang pada permukaannya ditempeli oleh ribosom, dan RE halus, yang pada permukaannya tidak terdapat ribosom. RE kasar berperan dalam mentransportasikan protein yang dihasilkan oleh ribosom dengan membentuk vesikel atau kantung. Sedangkan RE halus berperan dalam sintesis lipid. Ribosom merupakan organel tak bermembran yang berfungsi dalam pembentukan atau sintesis protein. Selain menempel pada RE kasar, ribosom juga dijumpai bebas di sitoplasma. Ribosom juga dapat dijumpai pada organel, mitokondria, dan plastida. Untuk mentransportasikan protein yang dibentuk oleh ribosom, RE membentuk vesikel yang akan bergerak menuju ke badan Golgi, yaitu organel berbentuk tumpukan kantung membran pipih dengan dua sisi, yang disebut cis dan trans. Pada organel badan Golgi ini terjadi penyortiran dan pengemasan produk sel, untuk selanjutnya ditransportasikan kembali. Adik-adik, tidak hanya menjadi tempat penyortiran dan pengemasan produk sel, badan Golgi juga dapat menghasilkan vesikel atau kantung yang membentuk organel lain, seperti lisosom dan peroksisom. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang digunakan dalam pencernaan intraseluler dan berperan penting dalam peristiwa fagositosis, autofagi, dan autolisis. Lisosom ini hanya dapat dijumpai pada sel hewan. Peroksisom termasuk kelompok organel badan mikro
yang di dalamnya terdapat enzim katalase yang dapat memecah hidrogen peroksida. Selain itu, juga terdapat badan mikro lain yang disebut glioksisom, yang berperan dalam daur glioksilat. Membran nukleus, RE, badan Golgi, lisosom, dan vesikel lain yang dihasilkan termasuk dalam sistem endomembran. Karena organel-organel ini saling terhubung dalam melakukan suatu tugas, seperti mulai dari pembentukan, pengemasan, dan pengangkutan protein keluar sel. Berikutnya, terdapat sentriol atau sentrosom yang termasuk organel tak bermembran yang tersusun dari mikrotubulus. Organel ini berperan dalam pembentukan benang spindle saat pembelahan sel. Sentriol hanya dapat ditemukan pada sel hewan. Selanjutnya, ada organel bermembran ganda, mitokondria. Membrannya terdiri dari membran luar yang halus dan membran dalam yang berlekuk-lekuk. Lekukan membran dalam ini dinamakan kriste. Bagian dalam kriste berisi cairan yang disebut matriks, yang di dalamnya juga terdapat DNA dan ribosom. Organel ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob yang menghasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya, organel bermembran ganda, plastida, yang merupakan organel khas pada sel tumbuhan. Plastida dapat dibedakan lagi menjadi kloroplas, kromoplas, amiloplas, proteinoplas, dan elaioplas. Kloroplas merupakan plastida yang memiliki peran penting bagi tumbuhan, karena di dalamnya terdapat pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplas memiliki struktur kantung-kantung pipih yang disebut dengan tilakoid, yang merupakan tempat terdapatnya pigmen-pigmen fotosintetik. Tilakoid tersusun bertumpuk-tumpuk, membentuk struktur yang disebut granum. Bagian luar dari granum berisi cairan yang disebut dengan stroma. Organel berikutnya adalah vakuola, yang pada sel tumbuhan berukuran besar dan dilapisi oleh membran tonoplas, memiliki fungsi membangun tekanan turgor sel, dan berperan sebagai lisosom pada sel tumbuhan, serta tempat penimbunan berbagai macam zat. Dan yang terakhir, ada sitoskeleton yang merupakan protein-protein tubulin berbentuk jalinan serabut, berfungsi untuk menyokong, memberi bentuk, serta mendukung pergerakan dan pembelahan sel. Dibedakan menjadi mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Adik-adik, setelah kita membahas tentang bagian-bagian sel, ternyata terdapat perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan tersebut dilihat dari bentuk, keberadaan dinding sel, dan organel-organel tertentu. Jika kita lihat tabel berikut, sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah. Selain itu, sel tumbuhan dilengkapi dengan dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Begitu pula dengan organel. Ada yang khusus ditemukan pada sel tumbuhan, seperti plastida, dan ada yang khusus ditemukan pada sel hewan, seperti lisosom dan sentriol. Selain itu, vakuola pada sel tumbuhan juga berukuran besar, sedangkan pada sel hewan berukuran kecil. Adik-adik, demikianlah penjelasan tentang organel-organel sel dan sitoskeleton. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat bermacam-macam organel dengan fungsi yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat, terus semangat belajar, sampai jumpa!